Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan kita pada 2021 kemarin ini adalah bahwa teman-teman kita banyak yang Allah panggil pada tahun itu. Teman kita di kantor beberapa sudah tidak ada, tetangga kita di samping rumah, tetangga kita di depan rumah juga ada beberapa yang sudah Allah panggil. Kita kehilangan banyak teman, kita kehilangan banyak saudara-saudara. Bahkan di depan rumah ambulan hampir beberapa menit selalu lewat. Ini betapa bahwa ini ujian yang cukup besar bagi kita umat Islam di Indonesia ini. Pertanyaannya adalah bahwa apakah Rasulullah dulu pernah merasakan dan melalui hal yang sama seperti kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jawabannya adalah bahwa Rasulullah jauh merasakan lebih dahsyat dari apa yang kita alami selama ini. Rasulullah pernah kehilangan 70 sahabat. Mereka syahid. Kemudian 12 hari kemudian Rasulullah kehilangan 10 sahabatnya lagi. Dan kemudian 18 hari kemudian Rasulullah kehilangan 70 sahabatnya. 70, 10, 70. Anda bisa bayangkan kalau masjid kita berisi beberapa orang kehilangan 70, 10, lalu 70, 150 orang dan hanya dalam beberapa pekan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana itu terjadi? 70 sahabat Nabi syahid ketika dalam peristiwa Uhud. Di situ bahkan ada paman beliau Hamzah radhiyallahu anhu. Bahkan yang paling kita tidak bisa menahan diri adalah ketika sang paman itu dicincang oleh sebagian orang Quraisy, bahkan sebagian organ tubuhnya diambil oleh mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa hati Rasulullah sangat duka yang mendalam. 70 sahabat mereka menjemput syahid, 214 orang dalam kondisi terluka dalam peristiwa itu. Banyak anak-anak yatim yang muncul, janda-janda yang ada di kota Madinah. Bayangkan 70 orang. Dan selesai peristiwa Uhud itu, lalu 12 hari kemudian datanglah orang dari sekitar kota Mekah itu meminta untuk dikirim para orang-orang yang bisa mengajak pada Islam, dai. Maka Rasulullah memilih di antara para sahabat yang tersisa. Semula 950 sahabat itu berangkat ke Uhud, tetapi 300 kemudian mundur. Nah, di antara sisa-sisa ini Rasulullah mencari para sahabat, memilih di antara mereka yang terbaik. Mereka adalah ulama, mereka yang paling tahu tentang Al-Quran, tahu tentang Islam dan bisa berdakwah kepada orang lain. Maka 10 sahabat diutus ke wilayah di dekat Mekah, dan di sana disebut dengan peristiwa Rajia, di mana ketika sampai di sana, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata ada sekelompok orang-orang dari Bani Lihyan dan sekitarnya, 200 orang, ternyata mereka mengepung 10 orang ini. Para sahabat datang tidak untuk berperang, para sahabat tidak untuk membawa senjata yang lengkap. Mereka ingin dakwah, sementara dikepung oleh 200 orang. Rasulullah tadinya membayangkan betapa para sahabat berdakwah di sana, majelis taklim didirikan dan ingin mendapatkan berita berapa orang yang masuk Islam dari wilayah itu. Ternyata yang terjadi adalah bahwa 10 orang itu dikepung oleh 200 di antara mereka. Akhirnya dari 200 itu 7 di antaranya syahid dan 3 di antaranya kemudian masih bertahan di atas sebuah bukit. Lalu mereka turun dan ternyata mereka dikhianati, bukan malah dibebaskan, tetapi adalah justru mereka tiga-tiganya dibunuh. 1 dibunuh dan yang 2 lagi dijual kepada orang yang keluarganya itu tewas pada peristiwa Badar. Akhirnya 2 orang ini terjual di kota Mekah dan terbunuh oleh mereka. Rasulullah tahu peristiwa ini tetapi tidak bisa membela. Rasulullah mengerti tentang ini tetapi tidak bisa mengirimkan orang-orang untuk menyelamatkan 2 orang ini. Betapa sedih Rasulullah ketika itu mendengar 2 orang ini menjemput siap
untuk menjemput syahidnya, menanti sebuah eksekusi dari orang-orang Quraisy. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu mereka kemudian dieksekusi, sebelumnya mereka mengatakan, Allahumma bagli anna Rasulullah, ya Allah, sampaikan apa yang terjadi pada kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah pun mengatakan dari jauh, Alaikassalam ya Aba Suhaib, Alaikassalam ya Aba Suhaib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selesai peristiwa Rajia yang sering kita dengar ini, 18 hari kemudian datang orang dari wilayah Najd, dan mereka menyampaikan bahwa ahlu Najd begitu tertarik dengan Islam. Kami meminta pada engkau ya Rasulullah untuk dikirim beberapa orang, mengajak pada Islam, menjelaskan pada kami tentang Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari yang tersisa para sahabat di kota Madinah itu maka dikirimlah kurang lebih 70 sahabat ke wilayah Najd. Berangkatlah 70 orang ini ke Najd, dan jarak cukup jauh, lebih dari 1000 kilo. Anda bisa bayangkan, mereka para sahabat dai ya, berangkat untuk mengajak Islam melewati sebuah gurun pasir yang cukup jauh, 1000 kilo lebih ya. Eranya era unta ketika itu, tidak ada AC, tidak ada tol, yang ada adalah bukit-bukit pasir dan batu-batuan. Sampai di sana, jamaah sekalian, ternyata mereka dihadang oleh 1000 jawara. 70 sahabat dihadang oleh 1000 jawara. Ya Allah, ya. Yang terjadi ini adalah seluruhnya akhirnya dibantai oleh 1000 jawara itu. Tinggal tersisa satu yang kemudian kembali ke kota Madinah menyampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini real terjadi pada Rasulullah dan para sahabat di kota Madinah. Betapa Rasulullah ya luar biasa. Kalau kita bisa membayangkan hati beliau, ya Allah, sedihnya luar biasa. Ini sudah 10 lalu 70 sahabat yang ada di Bi'ru Ma'unah. Peristiwa terakhir ini adalah pada Bi'ru Ma'unah, dan siapa yang menguburkan mereka? Dan mereka punya keluarga, punya anak-anak yang akhirnya menjadi mereka yatim. Mereka punya keluarga yang mereka kehilangan keluarga itu. Mereka punya orang tuanya kehilangan anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang terjadi pada saat itu. Maka Rasulullah kemudian kunut nazilah. Maka Anda jika belajar tentang bab masalah kunut, maka tidak lepas dari asbabul wurud, yaitu pada peristiwa Bi'ru Ma'unah. 69 atau hampir 70 sahabat ini mereka yang dibantai oleh 1000 jawara dari orang-orang di Najd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa ini real terjadi. Apa yang diterima, yang dialami oleh Rasulullah ini adalah sungguh sangat dahsyat. Kata Rasulullah, fa inna 'idzamal jaza' ma'idzamal bala, bahwasanya besarnya sebuah pahala berbanding lurus dengan besarnya sebuah ujian-ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah jika mencintai sebuah kaum, maka Allah ibtalahum, yaitu menguji kaum itu. Apa yang terjadi pada 2021 adalah sebuah ujian berat bagi kita semuanya. Dan ini tidak menyurutkan kita dalam semangat kita beragama. Rasulullah tidak surut semangatnya, tetap berdakwah kepada orang lain, tidak putus asa jamaah sekalian. Bahkan dia mengirim surat, beberapa tahun kemudian mengirim surat kepada raja-raja di seluruh wilayah kota Madinah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi pada Rasulullah, bahwasanya ditipu, kemudian didustakan, dikhianati. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Apabila mereka itu mendustakan engkau wahai Muhammad, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelummu itu juga didustakan oleh kaumnya. Sudah menjadi sunnatullah, orang-orang baik pasti akan ada saja yang tidak suka, dan pasti ada saja yang berkhianat. Sekali lagi, orang-orang baik ya akan selalu saja ada orang yang tidak suka, dan akan selalu ada saja orang yang berkhianat. Kita tidak boleh loyo, kita tidak boleh berhenti dengan kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Maka 2022 ini semoga kita tetap istiqamah, kita sabar menjalani apapun yang ada di dalam jalan hidup kita ini. Orang-orang baik tidak ada yang lurus-lurus dalam perjalanan hidupnya.
perjalanan hidupnya penuh dengan ujian-ujian. Tidak seperti jalan tol, tidak ada itu ceritanya. Semua para nabi-nabi, para ulama menghadapi sebuah persoalan-persoalan yang betul-betul mereka itu hadapi dalam hidup mereka. Masalah muslimin rahimahullah, kita tekad apapun yang terjadi pada kita semuanya, banyak persoalan-persoalan hidup yang harus kita selesaikan. Kita siap bahwasanya jalan menuju surga itu betul-betul memang adalah banyak yang harus kita selesaikan. Semoga tetap semangat dan semoga tetap kita dalam jalan yang lurus menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.